Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Bioinformatika yang beranggotakan pertama Khairunisa BP 1910422027, yang kedua Dela Lydia BP 1910422029, yang ketiga saya sendiri Mega Lestari BP 1910422031, dan yang terakhir ada Esti Dwi Marcelina BP 1910422039. Nah, di sini kami akan menjelaskan penggunaan aplikasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Aat melalui situs YouTube. Untuk pemaparan penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Saudari Hesti Dwi Marcelina. Kepada Hesti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini kita akan menjalankan yaitu software R. Software R merupakan software penggunaan atau pemrograman yang digunakan untuk menghitung statistik dan analisa data dan juga grafik. Software R ini berbasis seperti script. Pada tampilannya ini terdapat beberapa panel. Yang pertama yaitu ada General Console, yaitu tempat kita menganalisis data. Yang kedua ada Environment, yaitu data yang kita olah akan terlihat pada bagian ini. Kemudian ada Files, Plot, dan juga Help. Untuk yang pertama, yaitu dapat kita gunakan yaitu sebagai kalkulator dengan perhitungan kali bagi, tambah, dan kurang. Langsung saja contoh yang pertama, contohnya itu penambahan 5 ditambah 4. Langsung kita ketikkan, lalu enter. Satu ini merupakan simbol untuk data pertama. Dan selanjutnya contoh pengurangan, yaitu contohnya 6 dikurang 3. Enter, didapatkan hasilnya 3. Selanjutnya itu dengan operasi kali. Untuk kali ini dapat kita menggunakan simbol bintang. Contohnya yaitu 2 dikali 3. Enter, didapatkan hasilnya 6. Selanjutnya itu bagi. Contohnya 9 dibagi 3. Kita menggunakan simbol garing. Enter, didapatkan hasilnya 3. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan kombinasi dari operasi ini. Contohnya 8 ditambah 3 dikali 2 dikurang 4. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan perhitungan kompleks, yaitu dengan menggunakan tanda kurung. Contohnya dalam kurung 5 tambah 2 dikali 4. Didapatkan hasilnya 28. Untuk pengoperasian selanjutnya yaitu dengan menggunakan variabel. Contohnya yaitu X sama dengan 6. Untuk sama dengan ini kita juga dapat menggunakan simbol kecil dari plus kurang. X kecil dari kurang 6. Untuk dengan menggunakan ini kita lebih disarankan untuk menggunakan simbol kecil dari plus kurang. Selanjutnya yaitu Y sama dengan 4. Dapat kita lakukan operasinya X dikali Y. Didapatkan hasilnya 24. X dibagi Y. Dapatkan hasilnya 1,5. Dan juga dengan kombinasi yaitu 3 ditambah 3 dikali Y ditambah 2 dikali X. Didapatkan hasilnya 24.
Selanjutnya kita juga dapat menggunakan seperti nama variabel. Contohnya yaitu air sama dengan 5. Kemudian api kecil dari plus kurang 7. Air plus api didapatkan hasilnya 12. Untuk melihat nilai variabelnya dapat kita ketikkan air, kemudian enter, didapatkan hasilnya 5. Kemudian kita juga dapat menggunakan untuk perhitungan pangkat. Contohnya 4 pangkat 2 dapatkan hasilnya 16. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang perhitungan sederhana atau perhitungan biasa oleh saudari Hesti Dwi Marcelina. Nah, untuk selanjutnya akan saya sendiri menjelaskan tentang penggunaan help. Nah, di mana seperti yang kita ketahui pada tabel fungsi matematika di R itu ada log X, artinya logaritma dari X gitu. Ada eksponensial yang disingkat dengan EXP. Lalu ada log buka kurung X N yang artinya logaritma dari X dengan basis N, dan fungsi lainnya. Ada banyak fungsi kayak faktorial, cus, gamma, I gamma, floor, dan killing, dan banyak lagi. Nah, untuk penggunaan help ini digunakan untuk mengetahui arti dan contoh penggunaan sebuah fungsi atau kode. Jika kita tidak mengetahui fungsi atau kode suatu rumus matematika, maka kita dapat menggunakan bantuan help ini, di mana bantuan help ini diawali dengan tanda tanya. Seperti contoh, kita ketik help, kita ketik tanda tanya, terus kita pilih fungsi eksponensial. Bukan hash. Tanda tanya. Bukan hash. Dia eksponensial, bukan expand model frame. EXP buka kurung, kita enterkan. Oh ya, jadinya expand model frame ya. Nah, di sebelah kanan tuh akan keluar tab deskripsi seperti pada screen-nya di samping. Nah, untuk mencari nilainya, kita bisa masukkan angkanya. Seperti tanda tanya, buka kurung, kita bikin angkanya 9. Lalu di enter. Nah, maka hasilnya terlihat itu 8103,084. Nah, untuk contoh lain kita bikin tanda tanya.
tanda tanya, log, enter, lalu enter. Nah, pada tab sebelah kanan tuh akan keluar deskripsi mengenai log link ini. Nah, untuk masukkan nilainya, kita bikin tanda tanya, log, buka kurung, kita bikin log 100. Nah, kita enter. Nah, maka akan muncul nilainya seperti pada screen tersebut. Nah, untuk hal yang selanjutnya, kita menggunakan tanda tanyanya 2. Itu menandakan berapa kalimat yang ada, kalimat tersebut berapa banyak yang ada pada data ini. Misalnya tanda tanya log, kita bikin tanda tanya log, logarithm. Logarithm. Nah, kita enter. M, tambahnya M. Nah, pada logarithm itu dia keluar pada fungsi base log dan juga logdet. Dia ada keluar 2 fungsi dari kalimat logarithm ini. Nah, kemudian untuk contoh keduanya, kita bikin tanda tanya 2 lagi. Lalu kita bikin SQRT atau bahasa Indonesia itu pangkat kuadrat ya. Nah, kita enter. Nah, pada tab sebelah kanan itu keluar bahwasanya SQRT ini keluar pada fungsi base di miscellaneous mathematical function. Baik, sekian dari penjelasan penggunaan help dari saya. Untuk selanjutnya materi selanjutnya mengenai vektor akan dijelaskan oleh saudari Ica. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya itu vektor. Vektor ini sendiri yaitu berfungsi untuk menunjukkan nilai suatu variabel bisa lebih dari satu yang berupa vektor. Contohnya yaitu misalnya kita mengukur tinggi tanaman. Nah, data yang kita ambil misalnya angka 20, 30, kemudian 40 dan 70. Untuk mengukur tingginya itu, caranya itu pertama kita ketik tinggi. Nah, kemudian sama dengan ketik C dalam kurung, masukkan data yang kita pilih tadi yaitu 20, 30, 40, dan 70. C ini sendiri berfungsi untuk mengkombinasikan nilai numerik dengan tinggi yang kita cari. Kemudian dapat kita enter. Kemudian kita ketik tinggi. Kita enter. Nah, didapatkan hasil data yang 4 tadi, yaitu 20, 30, 40, dan 70. Untuk selanjutnya itu kita juga bisa mengukur berat. Untuk beratnya kita dapat mengambil data yaitu 30, 40, 60, dan 90. Caranya sama-sama yang di atas, dengan ketik berat, kemudian tanda panah,
atau sama dengan, kemudian ketik C, dalam kurung kita masukkan data yang 4 tadi, yaitu 30, 40, 60, dan 90. Kemudian kita enter, lalu ketik berat, kemudian enter, dan didapatkan hasilnya, yaitu 30, 40, 60, dan 90 sesuai data yang awal. Untuk selanjutnya kita juga dapat mencari panjang data kita tadi dengan cara ketik length dalam kurung tinggi, kemudian dapat kita enter. Kemudian ketik length hasilnya dapat yaitu 4. Untuk selanjutnya, kita juga bisa melihat misalnya tinggi data kedua. Untuk melihat tinggi data kedua itu dengan ketik tinggi, kemudian dalam kurung 2. Ketik tinggi, dalam kurung 2. Kemudian enter. Nah, di situ didapatkan hasil 30 yang sesuai dari data di atas yang urutan kedua, yaitu 30. Kemudian kita juga dapat menghitung maksimum dan minimum dari data di atas. Untuk data minimalnya, dengan rumus kita ketik min dalam kurung tinggi, lalu kita enter. Nah, didapatkan hasil 20, yaitu data yang terkecil di antara 4 data tersebut. Kemudian untuk data yang maksimalnya, kita ketik max dalam kurung tinggi. Kemudian dapat kita enter, dan didapatkan hasil yaitu 70. Selanjutnya kita juga dapat mengukur rata-rata atau mean-nya dengan rumus mean, kemudian dalam kurung tinggi, kemudian dapat kita enterkan, dan didapatkan rata-rata dari 4 data tersebut yaitu 40. Kemudian selanjutnya yaitu standar deviasi atau SD, dengan ketik SD dalam kurung tinggi, yang didapatkan hasil yaitu 21,60247. Untuk selanjutnya kita juga dapat melihat summary-nya atau kesimpulan dari data kita tadi dengan ketik summary dalam kurung tinggi. Nah, didapatkan kesimpulannya yaitu untuk data minimalnya yaitu 20, kemudian mediannya 35, kemudian rata-ratanya 40, dan data maksimalnya yaitu 70. Kemudian untuk melihat urutan data dari data tertinggi, dapat kita klik sort dalam kurung tinggi, kemudian kita enter. Nah, kita juga bisa melihat urutan data dari rendah ke tinggi, yaitu 20, 30, 40, dan 70. Untuk selanjutnya itu kita juga bisa melihat karakter selain dari angka, misalnya warna. Untuk warna sendiri, kita ketik warna, kemudian sama dengan C dalam kurung, misalnya kita akan mengambil warna hijau, merah, biru, dan hitam. Untuk sebelum mengetik warna hijau, kita dapat tulis tanda kutip dalam kurung tanda kutip hijau, kemudian koma, tanda kutip merah,
kemudian koma, tanda kutip biru, kemudian tanda kutip hitam. Data ini harus menggunakan tanda kutip. Jika tidak menggunakan tanda kutip, maka data tersebut akan error. Lalu kita klik enter. Kemudian ketik warna. Kita klik enter. Nah, didapatkan hasil itu hijau, merah, biru, hitam sesuai data yang kita masukkan tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Dela Lydia. Kepada Dela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Nisa. Untuk tahapan terakhir dari software R ini, itu kita bisa membuat tabel menggunakan vektor-vektor yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk membuat tabel, itu kita dengan prinsip menggabungkan beberapa vektor. Jadi vektor-vektor inilah akan menjadi kolom-kolom untuk tabelnya nanti. Kita ambil contoh dari vektor yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Dapat kita susun untuk membuat tabelnya itu dengan mengetikkan kata dataku, kemudian tanda panah ke kiri, strip, data.frame, Nah, kemudian kita masukkan dalam kurungnya itu vektor-vektor tadi. Jadi yang dibuat oleh rekan saya tadi itu ada vektor tinggi, koma, berat, koma, oh ya, hanya tinggi, hanya sampai tinggi ya. Oke, berarti kita hapus saja komanya di setelah berat. Ada 2 data berarti. Oh ya, warna satu lagi ya, warna. Oke, tinggal kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi dataku untuk mengecek hasilnya. Dataku, baru kita enter sekali lagi. Nah, ini untuk tampilan dari tabelnya. Jadi vektor-vektornya tadi akan menjadi kolom-kolom untuk tabelnya. Ada vektor tinggi untuk menjadi kolom bagian tinggi, berat, begitu juga dengan warna. Jadi pada bagian tabel ini, selain kita bisa membuat tabel dari vektor-vektor yang ada, kita juga bisa untuk mencari data spesifik gitu. Misalnya, kita ingin mencari data tinggi, berarti kita bisa buat ketikan dataku, kemudian menggunakan simbol S seperti tanda $, dataku, kemudian kita mau mencari tinggi, ketikkan tinggi, enter. Nah, itu data yang keluar, itu adalah data sesuai dengan kolom tinggi gitu. Di bagian tinggi itu ada 20, 30, 40, dan 70. Selain itu kita juga bisa mencari data per kolom ataupun data per baris. Misal kita contohkan kita ingin mencari data pada baris kedua dan kolom ketiga. Berarti kita bisa buat dataku, kemudian menggunakan kurung siku. Untuk barisnya itu yang pertama ya, berarti baris kedua, kita ketikkan angka 2, koma, untuk kolomnya yang setelahnya itu kolom ketiga. Kita enter. Nah, maka itu dapat pilihan hasilnya merah itu. Data pada kolom kedua dan data pada baris kedua dan kolom ketiga itu di bagian warna yaitu warna merah. Nah, kita juga bisa mencari data barisnya saja atau data kolomnya saja. Caranya sama, itu dengan kita ketikkan dataku menggunakan kurung siku. Jadi kalau misal kita mau mencari baris, berarti kita tidak menggunakan kolom. Nah, berarti kita memakai mengetikkan angka kolomnya itu di bagian yang pertama. Misal kita ingin melihat kolom yang ke 1, berarti kita klikkan
angka 1, ketik angka 1, koma, koma. Nah, kemudian tidak usah kita isi karena kita tidak ingin melihat data kolom. Langsung kita enter saja, maka akan keluar data yang ada di kolom 1, yaitu data ini untuk baris ya, untuk baris ya, baris pertama itu di kolom kedua baris pertama itu tingginya 20, di kolom ketiga data pertama itu beratnya 30 dan warnanya warna hijau. Sebaliknya untuk melihat kolom, bisa kita lakukan juga hal yang sama. Kita ketikkan dataku, kemudian menggunakan kurung siku, dan kita kosongkan untuk bagian baris, koma, kita tambahkan koma, dan ketikkan angka sesuai kolom ketiga misalnya. Ketik angka 3 dan enter. Maka akan muncul semua data di kolom 3, yaitu data warna, ada hijau, merah, biru, dan hitam. Nah, selain itu kita juga bisa mencari nilai korelasi dari vektor-vektor yang sudah ada sebelumnya. Bisa kita menggunakan rumus itu korelasi, COR atau COR tulisannya. Kemudian menggunakan tanda kurung biasa. Kita ingin melihat korelasi antara tinggi dan berat misalnya. Berarti tinggi, koma, berat. Kemudian kita enter. Nah, 0,9914601 ini adalah nilai korelasi antara berat dan tinggi. Juga kita ingin melihat plot dari vektor yang sudah ada. Bisa juga kita menggunakan software R ini dengan cara ketikkan plot, kemudian buka kurung, kita ingin melihat plot apa misalnya kita ingin melihat plot tinggi dan berat, berarti kita tinggal ketikkan dalam kurungnya itu tinggi, koma, spasi berat. Tinggal kita enterkan. Kan nanti akan muncul di tampilan, nah di tampilan di bagian kanan bawah itu, di sebelah kanan bawahnya itu plot dari yang sudah kita masukkan tadi. Jadi sangat banyak gitu manfaat dari software R ini. Selain kita bisa untuk penjumlahan menggunakan rumus-rumus matematika, juga bisa untuk vektor, bahkan untuk data berupa tabel dan plot pun juga bisa. Mungkin itu dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Dela. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekurangan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.